Bismillah. Kiai Imaduddin menjawab argumentasi Kiai Ahmad Qurtubi Lebak Banten, pembela nasab Habib klan Ba'alawi. Menanggapi kata pengantar Kiai Qurtubi Lebak, di antara yang dikatakan Kiai Qurtubi Lebak adalah keabsahan nasab Sadah Ba'alawi semenjak berabad-abad yang lalu sudah diakui oleh para ulama besar ahli syariat, ahli nasab, dan ahli sejarah. Jika dirunut, tidak kurang dari 100 kitab karya ulama non-Ba'alawi yang di dalamnya terdapat pengakuan terhadap keabsahan nasab Ba'alawi atau status Ba'alawi sebagai Al-Husaini, keturunan Husain, atau Ashraf atau Sadah. Ulama-ulama tersebut berasal dari berbagai negara dan berbagai mazhab agama, sunnah wal jamaah, aswaja, bahkan di luar aswaja. Sehingga tidak heran jika sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Muhibbi, Al-Imam An-Nabbani, dan Al-Allamah Syekh Ali Jumhah sampai berani menyatakan bahwa kesahihan nasab Ba'alawi diakui secara ijma, konsensus. Kata Kiai Qurtubi, keabsahan nasab Ba'alawi sudah diakui berabad-abad oleh para ulama besar. Siapa ulama besar bidang ilmu nasab yang mengakui nasab Ba'alawi? Seorang ahli nasab yang hidup sezaman dengan Ba'alawi, yaitu Ibnu Inabah, W828 Hijriah, tidak mengakui nasab Ba'alawi sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Apa bukti ia tidak mengakui nasab Ba'alawi, padahal ia hidup di masa Abdurrahman As-Segaf yang katanya ulama besar. Umar Al-Muhdlor katanya juga ulama besar. Abu Bakar As-Sakran katanya juga ulama besar. Jika mereka ulama besar, tentu mereka dikenal. Jika mereka dikenal, maka jika diyakini mereka keturunan Ahmad bin Isa, akan dicatat oleh Ibnu Inabah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Nyatanya tidak. Kenapa tidak dicatat? Karena memang mereka diyakini oleh Ibnu Inabah bukan sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Penulis kitab nasab dari Yaman abad ke-9 Hijriah saja, Muhammad Kazim Al-Yamani, W880 Hijriah, tidak mencatat keluarga Abdurrahman As-Segaf sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Abad 9 itu nasab Ba'alawi dipabrikasi, baru diijtihadi. Ia baru dicatat alias dicangkok. Dicangkokkan secara formal oleh Ali Al-Sakran, wafat 895 Hijriah, dalam kitabnya Al-Burqah Al-Mushikoh. Lalu ulama-ulama setelahnya yang ada kaitan dengan Ba'alwi mencatatnya sesuai pengakuan Ba'alwi itu, tanpa menyertifikasi dalam kitab-kitab nasab muktabar. Nasab keluarga Abdurrahman As-Sagaf baru masuk kitab nasab tahun 996 Hijriah, abad ke-10 Hijriah, setelah 651 tahun wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelum masuk kitab nasab, hal itu didahului pengakuan mereka sendiri di tahun 895 Hijriah. Jadi mereka mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu setelah 550 tahun, lalu setelah 101 tahun dari pengakuan itu, baru nama mereka masuk kitab nasab, yaitu Tuhfat At-Thalib. Itu pun dengan pengakuan penulisnya bahwa nama Alwi ini masuk bukan berdasarkan kitab nasab, tetapi hanya berdasarkan taklik, tulisan di secari kertas yang ia temukan saja. Kita sebagai guru tidak boleh mengajarkan taklid kepada para murid kita, agar murid kita menjadi ulama mumpuni, ulama yang memiliki nalar kritis seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad. Bukan malah menjadikan murid kita bodoh, hanya menerima apa yang telah difikirkan dan ditetapkan ulama masa lalu. Bagi ulama, taklid itu seperti setan. Ia menjauhkan manusia untuk dapat menemukan kebenaran yang hakiki. Al-Quran dengan segala makna dan rahasianya yang menakjubkan, ajarannya tidak akan dapat diraih oleh orang yang terhalang fanatisme suatu pemahaman sebelumnya, padahal pemahaman itu tanpa ada dalil sedikit pun. Sebuah konklusi yang ditaklidi seorang ulama secara buta menunjukkan bahwa hati telah tersegel oleh fanatisme dari apa yang telah ia dengar dan ia baca, padahal ia tidak mengetahui apakah yang ia dengar dan ia baca itu bersumber dari dalil atau tidak. Lehernya telah terikat oleh tali taklid yang kuat yang ditautkan di tiang pemahaman sebelumnya, sehingga ia tidak bisa berjalan jauh untuk mencapai basiroh dan musyahadah dari hakikat suatu kebenaran. Jika berkemilau cahaya kebenaran yang hakiki dari kejauhan, lalu hampir saja hatinya menerima kebenaran itu, maka tali setan taklid itu akan langsung menerikannya dan berkata, "Bagaimana sampai terlintas di hatimu kesimpulan yang berbeda dengan gurumu atau leluhurmu?" Itulah cara kerja setan dalam memermainkan ulama dan menjerumuskan mereka untuk tetap berada dalam hubungan taklid dan menghalanginya untuk menaiki tangga-tangga hakikat. Ulama itu ada 3. Pertama,
Ulama yang diberikan kemampuan ilmu yang interdisiplin dari berbagai sisi pengetahuan, yang dengannya ia dapat berijtihad secara mutlak, langsung dari Al-Quran dan hadis. Bagi ulama semacam ini haram bertaklid kepada ulama lainnya. Yang kedua, adalah ulama yang mengetahui pendapat ulama mujtahid beserta dalil-dalilnya, maka ia mentarjih mana di antara para mujtahid itu yang pendapatnya didukung oleh dalil yang kuat, lalu ia mengikuti pendapat yang didukung oleh dalil yang kuat itu, walau pendapat itu berbeda dengan mazhabnya sendiri. Yang ketiga adalah ulama yang mengetahui pendapat-pendapat para mujtahid. Ia mengetahui bahwa pendapat para ulama ini masing-masing mempunyai dalil, namun ia tidak mempunyai kemampuan mentarjihnya, atau ia mampu, namun ia tidak mempunyai waktu, maka ia boleh bertaklid kepada para mujtahid itu. Dalam masalah ini pun sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang membolehkan baginya taklid, ada yang mengharamkannya. Namun jika ulama mengetahui bahwa pendapat itu tidak mempunyai dalil apapun, baik dari Al-Quran, ijma' dan qiyas, maka haram baginya mengikuti pendapat itu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'ah wal basara wal fuada, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra. Banyak sekali Al-Quran menyinir orang yang selalu mengatakan, kita ikuti orang tua-tua kita saja, padahal orang tua kita tidak maksum. Walaupun orang tua kita ulama, belum tentu ia selalu benar. Ia manusia yang bisa salah, bisa juga benar. Kewajiban kita adalah mengikuti segala sesuatu tentu yang diikuti itu mempunyai dasar hukumnya, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma', atau dari qiyas. Itulah bedanya taklid dan ittiba. Taklid adalah mengikuti tanpa tahu tujuannya, tanpa tahu dasar hukumnya. Sedangkan ittiba ialah mengikuti dan mengetahui tujuannya dan mengetahui dasar hukumnya. Bagaimana pendapat tuan-tuan? Tulis komentar. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.